Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita tidak henti-hentinya memberikan literasi-literasi tridharma perguruan tinggi, terutama dalam pembahasan bedah riset artikel sebagai pengayaan teori untuk mahasiswa dalam melakukan penelitian ataupun bagi rekan-rekan sejawat yang ingin melaksanakan penelitian. Bedah riset artikel tidak hanya cerita tentang model-model yang ada dalam suatu riset artikel, tapi kita lebih fokus kepada menghadiahkan coding-coding pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan riset artikel tersebut yang pada akhirnya dapat digunakan secara baik untuk keperluan lain. Pada kesempatan kali ini, suatu riset artikel yang terbit di jurnal Alexandria Engineering Journal, terbitan Elsevier, tahun 2025, Rado Institute selalu fokus untuk tahun 2025, ada suatu riset artikel yang sangat menarik, Estimation of Parameters for a New Model, Real Data Application and Simulation. Kita akan bahas. Kita akan coba lihat rujukan artikel yang kita gunakan pada saat ini. Oke, dalam suatu riset artikel yang kita jumpai dalam Alexandria Engineering Journal, okay, terbit tahun 2025. Oke, 2025. Di sini dengan judul riset artikel ini adalah Estimation of Parameter for New Model, Real Data Application and Simulation. Sekali lagi dalam riset artikel ini ditemukan suatu teknik untuk meningkatkan jumlah parameter suatu model peluang lama atau baseline distribution. Teknik ini disebut dengan teknik Harris Extended Distribution. Ada lagi. Jadi kita ketemu lagi. Kita sering ketemu teknik-tekniknya untuk menambah kebaikan model-model peluang yang lama atau yang ada dengan berbagai metode. Kali ini ada suatu metode disebut dengan Harris Extended Distribution, di mana untuk menghasilkan fungsi densitas dengan menggunakan metode Harris tadi, itu dapat kita lihat pada persamaan 2. Ini pada persamaan 2, ini fungsi densitasnya, fungsi densitas yang digunakan oleh Harris Extended Distribution. Ada M kecil, ada M besar. Biasa ada G kecil, G besar, F kecil, F besar. Tapi di sini dia menggunakan M kecil dan M besar. Oke, M kecil dan M besar. Persamaan 2 merupakan fungsi densitas peluang atau model peluang yang dihasilkan dengan menggunakan teknik Harris Extended. Ada penambahan 2 parameter baru di sini, yaitu parameter theta dan sigma. Ada parameter theta dan sigma. M kecil adalah fungsi densitas peluang lama atau kita sebut dengan baseline distribution, sedangkan M besar kumulatif. Oke. Sedangkan persamaan 1 adalah kumulatif untuk model peluang yang dihasilkan oleh metode Harris Extended Distribution. Oke, ada M besar. M besar adalah baseline atau distribution function baseline. Oke, dalam riset artikel ini yang dijadikan sebagai baseline itu adalah distribusi RD atau Rayleigh distribution, di mana M kecilnya itu seperti persamaan 4, M kecil, dengan satu parameter mu, oke, 2 mu T eksponen min mu T kuadrat. Ini M kecilnya, sedangkan 3 M besarnya. Jadi persamaan 3 dan persamaan 4 ini kalau kita masukkan ke persamaan 2, dia akan menjadi suatu persamaan atau model peluang Harris Extended Rayleigh Distribution atau disingkat dengan HERD. Nah, ini HERD. Seperti fungsi densitasnya pada persamaan 6. Jadi sekali lagi, jika persamaan 3 dan 4, 3 itu M besar,
4 itu M kecil dimasukkan kepada persamaan 2 akan menjadi persamaan 6. Oke. Sedangkan jika persamaan 3 atau M besar tadi kita masukkan ke persamaan 1, dia akan menjadi persamaan 5. Nah, persamaan 6 inilah fungsi densitas peluang dari Harris Extended Rayleigh Distribution. Persamaan 6 ini adalah fungsi densitas peluang dari Harris Extended Rayleigh Distribution atau disingkat dengan R. Sedangkan persamaan 5 itu kumulatif. Seperti biasa dalam riset artikel ini diberikan data, ada beberapa set data diberikan, ada beberapa set data, ada data set 1 dalam tabel 6, data set 2 dalam tabel 7, data set 3 dalam tabel 8, data set 3. Kita akan gunakan data pada set 1, oke? Di mana data set 1 ini akan menghasilkan density plot dan kumulatif plot. Density plot dan kumulatif plot untuk data set 1 itu diberikan seperti pada gambar 6. PDF itu yang di mana garis merah yang menangkap histogram itu density plot untuk data set 1, sedangkan untuk yang di sebelahnya adalah CDF plot. Jadi ada density plot, ada kumulatif plot. Dengan nilai parameter data set 1, dengan nilai parameternya tetanya 0,04, alfanya 0,06, sedangkan mu-nya itu 1,7. Oke. Ini parameter 1, parameter 2, mu-nya adalah parameter 3. Nah, kita akan gunakan kemampuan R kita untuk menjawab hal ini. Nah, ini kita gunakan dataset 1. X itu dataset 1, kita run. Nah, ini X kita. Oke, setelah dapat X, kita ingat teori tadi ada namanya Harris Extended Distribution, di mana untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru, itu tergantung pada GX kecil dan GX. Oh, ini MX. Ini kalau kita sepakat GX, ini harus GX juga. Oke, ini GX. Tahu ini MX, kita boleh lah. Ini GX, kita sepakat ganti GX. Kalau dalam riset artikel dia MX, kita GX saja. GX, oke? GX kita berubah saja dengan versi kita sendiri. Boleh GX besar, oke? Besar. Nah, ini kumulatifnya GX kecil, ada ini sama ini GX besar. Ini GX besar. Nah, sekali lagi, dengan menggunakan Harris Extended Distribution, kita dapat menghasilkan model peluang baru, Fx. Seperti yang Anda lihat, ada 2 parameter. Parameter 1 tadi adalah theta, parameter 2 tadi adalah sigma. Nah, ini kumulatif yang dihasilkan oleh Harris Extended Distribution. Dengan menggunakan GX kecil dan GX besar, yang berpatokan pada baseline distributionnya yaitu Rayleigh distribution, diberikan GX kecil 2 kali per 3 X eksponen min per 3 X kuadrat, dan ini GX besar. Masukkan GX kecil, GX besar ke dalam Fx kecil, akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan fungsi densitas peluang R. Harris Extended Rayleigh Distribution. Oke, sedangkan ini kumulatifnya. Seperti biasa kita akan coba run dulu coding dari log likelihood kita. Kita run coding log likelihood. Oke, kita coba intip. Oke, jalan. Lalu kita coba lihat optim parameternya dengan memberikan nilai awal 1 untuk setiap parameter. Kita lihat hasilnya. Oke, jalan. Kita lihat parameter yang dihasilkan. Oke, ini parameter 1 atau theta, ini parameter 2 atau sigma, ini parameter 3 atau mu dengan konvergen 0. Oke. Dari nilai parameter ini kita akan uji density plotnya dengan menggunakan density plot dan kumulatif plot.
Dengan terlebih dahulu kita beri nama parameter 1 theta, parameter 2 sigma, dan parameter 3 mu. Lalu kita urutkan untuk parameter tersebut. Parameter 1 nanti namanya theta, parameter 2 namanya sigma, parameter 3 namanya mu. Ini adalah komponen-komponen untuk uji density plot dan kumulatif plot. Oke. Lalu kita coba uji density plot. Ini kumulatif fungsi densitas dari Hertz. Kalau disebut parameter 3 ini mu. Kalau disebut parameter 2 ini adalah sigma. Kalau ada parameter 1 disebut dengan theta. Oke, kita runkan saja semuanya. Kita runkan. Oke, ini fungsi kumulatif. Lalu kita coba ujilah density plot. Memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Sedangkan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model F-Earth. Oke, kita runkan saja. Coba lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Oke. Ternyata kalau kita lihat hasilnya itu sama persis dengan yang ada pada riset artikel, di mana kita lihat histogramnya dapat ditangkap dengan baik meskipun grafiknya itu lebih ke atas pada titik 0,7 sebelum 0,7. Sedangkan garis putus-putusnya kumulatif dari model Hertz ini dengan sempurna menangkap kumulatif dari hampiran, yaitu menggunakan rumus I kurang 0,5 per N. Jadi kalau kita bandingkan dengan riset artikel, Anda dapat lihat sendiri apa yang kita hasilkan ini dari seperti pada gambar 6 itu sama saja. Kalau kita lihat gambar 6, nih gambar 6. Anda lihat nih gambar 6 sama persis density plotnya agak ke atas sedikit sebelum titik 0,7 yang garis merah, sedangkan kumulatif plot itu juga hampir sama dalam menangkap kumulatif hampiran. Oke, saya rasa apa yang kita bahas selama ini memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus melihat perkembangan model-model peluang. Yang paling penting adalah jangan cepat puas, terus berbuat, jangan pantang lelah. Oke? Yakinlah bahwa apa yang kita buat ini kalau kita ikhlas akan bermanfaat bagi orang. Oke, saya rasa cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.